Sekarang kita belajar bagaimana cara menghidupkan genset dan apa saja yang kita perhatikan yang harus kita lakukan sebelum menghidupkan genset. Pertama, kita harus mengecek bahan bakar genset, kemudian kita harus mengecek terminal aki dan akinya tegangannya diukur serta pengisian akinya seperti apa. Kemudian kita cek air radiator harus full, kemudian oli pun kita cek harus penuh ya. Kemudian juga kebocoran-kebocoran jangan ada dari karet-karet packing di setiap genset ya. Jadi hal-hal ini harus dilakukan. Nanti yang memberikan teori ataupun pengajaran itu adalah anak didik saya yang sudah saya didik. Saya bangga dia mampu melakukan suatu SOP genset dengan baik. Nanti kita saksikan bersama dia yang akan memberikan arahan langsung di tempat pekerjaannya. Jadi murid saya ini sebelumnya saya didik untuk menjadi engineering dan sekarang sudah menjadi engineering. Dia sudah mampu membuat SOP pengecekan sebelum menghidupkan genset dan setelah genset on apa aja yang harus di checklist, termasuk tekanan oli, termasuk ya semuanya lah. Dia sudah bisa memahami. Oleh karena itu, mari kita saksikan seorang murid saya yang sudah saya didik yang akan mengarahkan kita tentang pengajaran bagaimana cara menghidupkan genset dan apa-apa aja yang perlu kita checklist sebelum kita melakukan menghidupkan genset dan apa-apa saja yang harus kita checklist setelah genset on selama perawatan pemanasan genset. Mari kita saksikan berikut. Saya coba buat videonya ya, mungkin kepotong karena besok sekalian manasin. Jadi di dalam ruang gensetnya ini saya inisiatif buat standar operasionalnya. So SOP kita buka dulu di bagian aki. Sini kita cek dulu terminalnya. Ya, bisa dilihat nih sudah kencang. Sudah kencang. Kita coba ukur tegangannya. Saya lihat tegangannya 12 sampai 13 volt DC. Setelah aki sudah dicek, lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita ke bagian dinamo starter. Di sini juga kita cek terminalnya sudah kencang atau belum. Sudah kencang ya. Terlalu juga sudah kencang. Selanjutnya setelah dinamo starter, ini ada bagian-bagiannya. Di sini ada alternator, turbocharger. Sekarang kita ke bagian cek oli. Nah, ini dia. Cek olinya nih. Ini dalam keadaan levelnya max ya, jadi aman. Kita pasang lagi. Cek selang-selang input dari tangki solar ke water separator, lalu ke filter. Cek semua, dicek ada yang kena atau tidak. Ini ada sensor oli
tekanan oli. Dan di sini ada air radiatornya. Ya, ada ya air radiatornya. Oke, udah. Kita kencangkan lagi. Kita cek juga ada kebocoran pada mesin atau tidak. Tidak ada ya. Ini filter oli, water separator, ini filters juga. Lalu di sini ada fan-nya. Lalu di sini bagian generatornya. Di sini. Di sini ada terdapat coil. Nah, itu dia coilnya tuh. Oke. Selanjutnya kita buka kontrol modulnya. Di sini menggunakan Lipsy. Di sini ada keterangan generator at rest. Artinya generator dalam kondisi standby atau istirahat. Di sini kita bisa pilih untuk cek indikatornya, engine speed, lalu ada tekanan oli, lalu ada suhu air radiator, ini tegangan baterai, ini engine runtime, berapa kali start, berapa kalinya durasi jam untuk engine ini bergerak. Nah, di sini ada engine fuel atau level bahan bakar. Nah, di sebelah sini adalah generator. Oke, jadi sekarang kita akan menyalakan ya modul Lipsy. Tekan tombol yang merah ini. Oke, setelah itu kita untuk ke mode. Jika ingin kita pindahkan ke mode auto. Jadi ketika PLN mati, genset akan otomatis hidup. Nah, ini sekarang kita pencet tombol manual, lalu pencet start. Arusnya, beban, watt. Sini ada arus berapa persen, berapa bebannya, ini KVA nya. Nah, ini dari PLN nya nih. Ini tegangan dari PLN yang sedang kita pakai. Nah, di sini ada alarm. Jika memang terjadi sesuatu, dia bakal ada indikator alarm. Nah, di sini ada riwayat pemakaian. Itu event log. Ini ada LCD indikator about status. Di sini ada beberapa tombol.
ada 6 tombol. Di sini untuk menyalakan atau mematikan. Lalu di sini untuk kontrol secara manual. Lalu untuk di sini itu untuk menempatkan genset dalam mode tes. Nah, ketika di sini adalah untuk auto. Jadi ketika PLN mati, si genset akan otomatis hidup. Nah, ini untuk silent jika terjadi alarm. Nah, ini untuk start ketika secara manual. Oke, demikian. Untuk startingnya besok kita akan startingnya sesuai jadwal schedule kita. Terima kasih. Demikianlah pengajaran kita by anak didik saya ya, yang telah saya latih. Dia mampu memberikan pengarahan bagaimana SOP genset sebelum dan sesudah menghidupkan genset, apa aja yang harus kita lakukan sesuai dengan SOP genset. Jadi marilah kita tetap belajar dan mencapai sukses di PT Mino Karya Senjata sebagai engineering. Sukses buat semuanya. Salam engineering. Terima kasih.